Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Ibu. Gimana semuanya kabarnya? Sehat-sehat? Sehat Bu, alhamdulillah. Ini saya sudah lihat tugasnya untuk yang minggu lalu, alhamdulillah dari kelas kalian sudah banyak yang mengerjakan tugas. Dari yang mengerjakan ini ada yang mau share screen ke teman-temannya untuk menjelasin hasil tugasnya. Yang mau maju sukarela dulu ada nggak satu orang? Ada telepon ayah. Oke. Katanya HP ayah ada telepon ayah. Yuk, yang mau share screen saya persilahkan. Daripada saya tunjuk ya, saya persilahkan dulu deh yang bersedia untuk maju. Yuk, siapa? Banyak yang sudah mengerjakan. Haikal, ini di turn in ya, biar kamu record sudah mengerjakan. Kalau belum di turn in, walaupun sudah upload, jadinya statusnya missing. Baik. Nggak ada, saya tunjuk berarti kalau nggak ada. Ayo, siapa? Nggak maju, cuma share screen aja. Nanti kita bahas sama-sama punya kalian. Gimana, nggak ada yang mau maju, berarti saya tunjuk ya. Ya, saya tunjuk Ananda Rian Ramadan. Di sini ada orangnya, ada nih. Ananda Rian Ramadan. Monitor. Iya, Bu. Ya, silakan. Maaf, Bu, saya habis dari kamar mandi. Kenapa? Habis dari toilet, Bu. Jadi saya dari tadi nggak tahu awal. Nggak tahu apa? Nggak tahu yang Ibu suruh. Kamu sekarang di handphone atau di laptop? Handphone, Bu. Ya udah.
Makanya siapa ada nggak yang mau sedia share screen yang siap? So, kalau saya tunjuk, kayak tadi, banyak alasannya. Gimana, jadi nggak ada yang mau share screen? Saya, Bu. Oke, silakan. Ini tampilin layarnya ke sini juga, Bu, di Zoom. Bentar. Yang view full transcript ya, Bu? Apa request live transcription? Di share screen, kamu klik aja nanti. Soalnya ini saya setting bisa partisipan bisa share. Ya, udah. Udah ya, Bu? Kok live stream sih? Dulu. Bukan transkrip. Ini bisa kok who can share all participant who can starting when someone else sharing. Dah. Bukan transcription itu jadi kayak apa sih, script gitu. Bukan. Klik share screen terus langsung share, coba bisa nggak? Nggak ada, Bu. Ada view full transcript doang. Coba sekarang. Bisa nggak, No? Yang mana, Bu, tadi? Yang ada warna hijau yang share screen tulisannya. Oh. Bukan yang di titik 3 itu loh. Iya, ya, Bu. Ini udah mulai belum, Bu? Udah ke share screen kok. Bentar. Yang ini kan, Bu, ya? Iya. Langsung saya mulai aja nih, Bu.
Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menjelaskan tentang makalah saya, yaitu perancangan informasi jasa Alfa Laundry Cimanggis dengan berbasis desktop. Di sini ada langkah-langkah pengembangan sistemnya. Berikut dengan waterfall-nya, yaitu ada analisis kebutuhan, terus ada juga studi kepustakaan, terus yang ketiga perancangan sistem, keempat pengkodean program, kelima pengujian sistem, dan keenam ada implementasi dan pemeliharaan. Lalu di sini juga di poin C ada proses bisnis sistem berjalan, yaitu di mana di sini isinya ada proses data pelanggan. Pada proses ini, pelanggan dapat melakukan pemesanan langsung ke tempat Alfa Laundry yang berlokasi di Cimanggis. Lalu ada yang kedua, proses transaksi, yaitu kemudian kasir menginformasikan harga jasa cuci laundry per kilogram. Maka selanjutnya pelanggan membayar total jasa dalam pembayaran ini jadi pembayaran berdasarkan cash atau non-member atau payment. Yang ketiga, laporan. Admin akan membutuhkan laporan hasil penjualannya. Lalu yang ketiga ada proses barang. Di sini ada proses, bukan proses barang ini, harusnya konsumen, Bu. Jadi di sini pelanggan akan ditimbang terlebih dahulu berat cuciannya atau pakaiannya, sehingga dapat menentukan biaya yang harus dibayar oleh pelanggan. Itu yang di mana yang di proses 4? Di proses 4, di proses bisnis sistem berjalan, Bu. Lalu poin D-nya ada aturan Berarti bisnis. proses penimbangan bajunya gitu ya? Iya, Bu. Gitu. Jadi si pelanggan datang, sebelum itu diproses dulu berapa supaya ketahuan bayarnya, Bu. Berarti tulis aja proses penimbangan gitu. Oh, iya itu yang saya bingung kemarin, Bu. Lanjut terus. Oke, poin yang D, aturan bisnis sistem berjalan. Aturan sistem manajemen penjualan jasa cuci yang berjalan pada Alfa Laundry, yaitu ada poin pertama, proses data pelanggan. Di sini kasir membuat form untuk data pelanggan yang akan digunakan untuk menginput bahwa pelanggan telah melakukan pembelian. Lalu yang kedua ada proses transaksi. Di sini pelanggan akan melakukan sejumlah transaksi ke karyawan dan karyawan membuat form untuk pembayaran. Kemudian kasir memberikan bukti pembayaran berupa pembayaran kepada pelanggan. Lalu ada poin ketiga, laporan. Di sini di laporan sini admin membuat form laporan data yang sudah diambil pelanggan, barang belum diambil, dan rincian transaksi pencucian setiap harinya. Kemudian diserahkan kepada karyawan untuk mengetahui pengolahan dan pencucian setiap bulannya. Lalu yang di poin 4 di sini harusnya juga sama proses barangnya, pelanggan mengisikan form yang akan dicuci, barang yang akan dicucikan, lalu diisikan kepada karyawan. Lalu di sini poin Bu, analisis masukan atau input, proses dan keluaran atau output sistem berjalannya. Di sini ada poin pertama, analisis masukan, nama, fungsinya untuk mengisi jenis pencucian pakaian, sumbernya itu karyawan, media itu kertas, lalu kayaknya ke stop deh, Nu. Saya yang share deh, saya yang share. iya, ke stop, Bu. Oke.
Kelihatan ya jadi kamu yang ngomong ya, saya yang share. Baik, Bu. Tadi sampai sini. Yang analisis, Bu. Analisis masukan. Poin F, Bu, kalau nggak salah. Nah, iya. Ini ya yang proses ya. Iya. Oke. Dilanjut, Bu. Oke. Jadi tadi sampai di poin F, analisis masukan input, proses dan keluaran atau output sistem berjalannya. Mana Di sini ya dari analisa Iya. masukan ya. Tadi kan Iya, baru sampai sini kan? Baru sampai sini 4. Iya, analisis masukan, Bu. Ya ini. Nah, di sini pada poin 1 di mana ada analisis masukan. Data yang dianalisis masukannya ada nama masukannya pelanggan. Kedua, fungsi untuk mengisi jenis pencucian pakaian. Yang ketiga, sumber atau karyawan. Yang di sini isinya karyawan. Media, kertas, frekuensi, yaitu di sini tuh setiap pengembalian pakaian yang sudah dicuci. Jadi kalau untuk masukannya data-data barangnya per harinya berapa. Lalu keterangannya di sini ada berisi data pencucian pakaian yang sudah dicuci atau sudah diambil. Nah, ini yang poin B-nya itu untuk bagian transaksinya, Bu. Nama masukannya transaksi, bukan transaksi. Fungsinya untuk bukti transaksi pencucian pakaian. Lalu sumbernya itu dari transaksi, medianya kertas. Frekuensinya bila ada pencucian pakaian masuk. Lalu keterangannya berisi tentang berat pakaian per kilogramnya. Lalu yang kedua, poin keduanya analisis proses, di mana ada proses data pelanggan. Pada proses ini karyawan mendata pakaian yang sudah selesai dicuci. Untuk proses ke pelanggannya, berdasarkan data tersebut karyawan mengirimkan nota pencucian kepada pelanggan. Lalu ada proses transaksinya di sini, Bu. Pada proses ini sama sih, Bu, kayak yang di poin yang tadi, tentang nota pencucian, harga per kilogram, serta ada di situ ada diskon dan jumlah total harga pakaian per kilogramnya, tergantung jenis dan berat si pakaian tersebut, Bu. Lalu untuk yang poin C-nya di sini ada proses laporan. Pada proses ini karyawan akan memberitahukan kepada pelanggan untuk pengambilan pakaian yang sudah dicuci. Lalu ada poin D, proses barang. Pada proses ini pelanggan akan mengisi form yang sudah diberikan karyawan. Lalu karyawan akan menimbang pakaian pelanggan yang akan dicuci. Yang laporannya pada proses ini karyawan membuat laporan yang berisi tentang stok barang yang sudah keluar dan masuk dalam gudang selama sebulan. Di sini jadi maksudnya di poin E-nya ini data masuk per bulannya berapa yang sudah dicuci, Bu, pakaiannya. Terus Gini maaf saya selak. Jadi nanti kamu bilangnya jangan stok barang, tapi yaitu jumlah total pencucian yang sudah dilakukan, jadi yang masuk sama yang keluar. Jadi kalau stok barang kan nanti konotasinya kayak ke penjualan barang gitu kan. Sedangkan ini kan sebenarnya jualnya jasanya. Jadi ya udah berarti di sini proses berapa kali transaksi tadi, transaksi masuk dan keluarnya si baju itu. Berarti Bukan baju di sini cucian. Berarti di sini proses jumlah pencucian ya, Bu, ya? Baju ya, Bu, jumlah pencucian, karena kan dia masuk keluarnya itu bukan barang yang untuk dijual tadi kan. Kalau stok barang kan konotasinya nanti kayak ke barang, ada wujud barangnya nih. Ada yang dijual itu gitu. Misalnya kalau di sini laundry nanti konotasinya ngejual apanya nih kalau dari stok barang yang keluar masuk, bukan dari cuciannya gitu. Oke, baik, Bu. Berarti di sini laporan yang ini adalah laporan ini ya, laporan yang kepada pelanggan kalau sudah selesai. Nah, yang ini laporan dari rekap transaksi sebenarnya ya. Iya, Bu, rekap transaksi yang udah masuk selama sebulan. Oke, Nu. Terus satu lagi terakhir, analisa keluaran.
Ya udah, ya udah. Poin ketiga analisa keluaran, yaitu di sini ada nama keluarannya, laporan pencucian pakaian. Terus fungsinya untuk mengetahui proses pencucian dan pengambilan pakaian. Sumbernya di sini kita ambil dari karyawan. Lalu medianya itu kertas, frekuensinya setiap sebulan sekali. Keterangannya berisi tentang data pencucian pakaian, Bu. Oke, ini saya ngasih taunya berarti sampai CDF ya? Iya, Bu. Sesuai poin yang di GDC kan ya, Bu? Ya itu saya salah saya nih. Jadi teman-teman nanti dilengkapi sebenarnya untuk di pertemuan 3 dan 4, nggak apa-apa nanti dilanjutin aja, ditambahkan di file yang tadi lalu upload di tempat yang sama gitu ya. Analisis permasalahan, alternatif penyelesaian masalah, aturan bisnis sistem yang diusulkan, sama dekomposisi sistem yang diusulkan. Jadi tadi kalau misalnya teman-teman mengerjakan kayak Ibnu, berarti cuma sampai yang membahas yang berjalan permasalahannya, lalu kalian jabarkan permasalahan dari sistem berjalan tersebut. Berarti kan tadi baru ngejabarin yang di sana sebenarnya yang udah berjalan kayak gimana. Nah, kalian jabarkan lalu masalah yang timbul ketika sistem tersebut dijalankan seperti apa, lalu buat analisis permasalahannya serta alternatif penyelesaian masalah. Jadi kalian nanti bikin juga aturan bisnis sistem yang diusulkan. Jadi kalau tadi udah tahu jalannya gimana, misal kayak Ibnu tadi di tempat laundry-nya jalannya begini, udah dijelasin semua. Lalu coba untuk membuat yang diusulkan. Jadi kalian gimana kira-kira yang diubah dari aturan bisnis yang lama. Misalnya tadi kalau Ibnu udah jabarin diubah, berarti dari tadi pelanggan mengisi form berarti diganti misalnya jadi karyawan atau yang menjadi sebagai admin menginput transaksi dari customer gitu ya, menginput jumlah berat dari total cucian customer sehingga muncul transaksi. Nah, nanti habis itu misalnya peraturan keduanya pelanggan nanti mendapatkan struk dan lain-lain sebagainya, itu dijabarkan di poin sini. Tapi teman-teman tetap upload di sini ya, tetap upload di sini juga. Ini kebetulan saya yang salah nulis di sini ya. Dari masing-masing judul yang diajukan harusnya ada CDF. CDF ditambah HIJK. Ditambah HIJK. Iya. Ini kira-kira saya kasih waktu sampai ini teman-teman tadi punya Ibnu udah bener ya formattingnya ngikutin panduan penulisan skripsi, tapi poin-poinnya mengikuti panduan tugas besar RPL. Nah, jadi teman-teman semua untuk mengerjakan tugas nanti panduannya semua ke sini. Tugas individu mahasiswa 2021 ini saya upload ada di ini kalian ya, di GCR, di tugas besar RPL nanti ada panduan tugas RPL dan setiap tugas itu di upload ke dalam subjudul masing-masing. Jadi misalnya kayak tugas analisis kebutuhan nanti uploadnya di sini, tugas analisis terstruktur nanti yang selanjutnya di-upload di atasnya, nanti misalnya minggu depan ada tugas normalisasi dan IRD,
diupload lagi di atasnya dan seterusnya. Jadi gunanya untuk kita biar menyicil, biar tidak di akhir terlalu banyak gitu ya. Terus bagi yang teman-teman yang telat mengerjakan ini, saya kasih waktu perpanjangan, tapi setelah ini kalau masih belum mengumpulkan, tadi kan ada 6 orang ya yang belum mengumpulkan nih. Sebentar. Dari sini, ini teman-teman ada yang belum mengumpulkannya tuh, Lotar, ada Nurdiansyah, ada Suwaibatul, 1, 2, 3, 4 sama 1, 2, Lotar sama Adiansyah sama Adi Pradana. Ya, ini kalau misalnya nanti sampai waktu yang saya tentukan belum mengumpulkan juga, berarti tidak ada tugasnya direpel di akhir ya. Jadi saya nanti untuk selama perkuliahan memang saya buat santai, tapi kalau untuk tugas saya nanti tidak terima yang di akhir baru mohon-mohon untuk mengumpulkan kayak gitu ya. Jadi kalau emang nanti sesuai batasnya tapi nggak ngumpulin, ya udah berarti saya kosongkan kayak gitu. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya gini, ini kan karena kesalahan saya nih ngasih taunya tidak lengkap, ya udah berarti ini teman-teman emang sudah mengumpulkan. Cuma nanti ditambahkan sampai nanti saya kasih batas waktu yang diberikan untuk melanjutinnya. Tapi kalau misalnya memang sudah dalam batas waktu yang ditentukan tetap kosong dan tidak ada lampirannya, berarti kan itu tidak mengerjakan. Nanti nggak bisa ya di terakhir atau nggak di mau UTS atau mau UPM, baru mau mengumpulkan itu tidak akan saya terima. Maksudnya terserah mau ngumpulin atau enggak, tapi tetap saya nggak nilai kalau yang ngumpulin di akhir-akhir kayak gitu. Di repel di belakang itu nggak akan saya terima. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya nanti ngikut UTS, tapi selama perkuliahan tidak mengikuti, tidak pernah absen, tidak pernah mengerjakan tugas, mohon maaf walaupun mengikuti UTS dan nilai UTS-nya bagus, itu tetap saya berikan nilai minimum ya. Jadi saya menghargai proses pembelajaran kalian bukan hanya di hasil akhir saja. Karena kalau ngikut UTS aja nggak adil dong sama yang tiap hari absen, sama yang tiap minggu ngerjain tugas, terus tiba-tiba dia UTS-nya nggak tahu ngerjain sendiri atau barengan kan dia kan nanti bisa aja emang kerja sama juga. Makanya kalau yang kayak gitu saya akan kasih nilai minimum. Kalau nggak D ya E, kalau yang kayak gitu. Meskipun dia mengerjakan UTS masuk gitu ya hadir, tetap saja kewenangan nilai ada di tangan saya bisa kasih nilai ya kalau nggak E ya D, maksimal D. Ya, walaupun mengikuti UTS. Begitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya tugas juga kan nggak akan saya periksa sebenarnya. Mau ngumpulin dokumen asal juga sebenarnya kalau misalnya emang saya pas nggak periksa, karena saya nggak mungkin periksa semuanya. Kasarnya kayak gitu. Kalau misalnya emang ngumpulin nih, terus dalamnya asal aja nih tulisannya. Pas saya nggak periksa, ini pas Ibnu emang mau maju, saya periksa nih. Karena memang tadi saya minta maju di antara kalian. Tapi kalau misalnya yang lain nih kan saya nggak lihat ya. Sebenarnya mau dalamnya ngasal juga tulisannya, saya nggak tahu gitu. Tapi yang saya tahu ini mengerjakan. Tapi juga jangan ngerjain asal-asalan. Kenapa? Karena saya suka manggil random. Ketika manggil random, kayak tadi misalnya contohnya orang yang nggak ada, berarti ya akan minus aja di mata saya gitu ya. Caranya gimana ngilanginnya? Misalnya bukan minus sih, tapi kayak ya sedikit membuat saya kecewa aja gitu. Jadi kalau misalnya saya minta ada yang maju, lebih baik maju daripada saya tunjuk abis itu ternyata nggak siap. Misalnya lagi ngapain atau di sambil ngapain. Jadi teman-teman ganti-gantian aja. Nah kalau misalnya saya panggilnya nanti akan random. Nggak tahu nih siapa yang saya panggil. Nah kalau yang saya panggil itu random, terus pas kebuka, misalnya pas isinya ngasal,
Ya itu kan malu-maluin diri sendiri ya kalau kayak gitu. Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti untuk penilaian memang saya agak tegas. Jadi kalau yang usahanya maksimal, ya pasti saya akan kasih nilai juga maksimal. Kalau untuk yang tidak, ya mohon maaf saya nggak bisa perlakukan hal yang sama dengan yang rajin gitu. Karena buat saya pinter aja nggak cukup kalau dia nggak rajin, nggak ada etikanya gitu. Jadi memang saya nilainya ya subjektif. Meskipun nilainya bagus, tapi tidak, menurut saya dia tidak mengerjakan tugas, tapi dia sebenarnya paham gitu, ngerasa udah paham, terus tidak pernah masuk, tidak pernah mengerjakan tugas, terus di akhir baru mengumpulkan, kayak gitu nggak bakal saya terima kayak gitu. Jadi saya ingetin sekali lagi kepada teman-teman, tidak usah nantinya terakhirnya mohon untuk perpanjangan. Kalau saya tidak memberikan perpanjangan, tidak akan saya terima. Nah, oke, kita lanjut. Jadi untuk tadi yang belum mengumpulkan, yang tadi saya bilang ya, namanya yang belum mengumpulkan, serta yang belum lengkap. Yang belum lengkap itu karena kesalahan saya memang. Jadi saya minta tolong untuk dilengkapi. Mohon maaf kemarin ini saya kopinya kurang ya, CDF harusnya CDF HIJK. CDF ditambah ini HIJK poinnya. Saya minta waktunya, jadi kita kan ketemu setiap hari Kamis ya. Setiap hari Kamis ini teman-teman saya kasih waktu sampai Senin apa Selasa ya? Senin aja ya. Saya kasih waktu Senin terakhir ya. Senin 11.59. Untuk Ibnu, misalnya yang ngerjainnya kayak Ibnu tadi belum ditambah HIJK, ditambahin HIJK, nanti diupload di tempat yang sama ya. Diupload di sini. Diupload di sini kayak tadi, upload 2 file aja gitu. Jadi yang atasnya nggak usah dihapus lagi, nggak apa-apa. Lalu jadi teman-teman gini, jadi kalau misalnya yang HIJK itu kan ini di sini ada alternatif permasalahan, itu kalian buat nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa, kayak 1 paragraf aja gitu ya. Alternatif penyelesaiannya juga, aturan bisnis juga yang diusulkan itu berarti kalian mengubah dari yang berjalan. Misalnya aturan sistem bisnis berjalan kayak tadi punya Ibnu, misalnya ya kita ambil contoh punya Ibnu Fauzan ya. Nih. Punya Ibnu aturan sistem bisnis berjalan. Ini sebenarnya mohon maaf saya share screen dari tadi bolak-balik kemana-mana, itu di kalian tampil di stay di satu tempat atau ikut bolak-balik juga? Ikut bolak-balik, Bu. Ya, oke. Jadi misalnya kayak di Ibnu ya, di sini ada aturan bisnis yang berjalan. Ada proses data pelanggan. Misalnya kayak gini kan proses pendataan pelanggannya. Nah, ketika diusulkan sistem baru, kayak gini juga enggak nih, kasir membuat form untuk data pelanggan, kan enggak kan, karena udah ada aplikasinya, berarti pasti akan berubah tuh aturannya. Jadi gimana? Jadi misalnya kasir menginput data pelanggan misalnya yang disampaikan oleh pelanggan misalnya gitu, atau enggak sesuaikan dengan apa yang mau kalian usulkan. Misalnya proses transaksi, prosesnya pasti berbeda akan dengan sistem berjalan. Makanya itu nanti dijabarkan di proses sistem yang diusulkan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Bu, itu E-nya nggak ada, Bu. Iya, jadi nggak usah. Jadi yang poinnya yang saya tidak usah disuruh, kayak A nggak ada, B nggak ada, langsung CDF HIJK, berarti yang nggak ada nggak usah dikerjakan.
Ikutin aja kayak gini, C, D, F, H, I, J, K. Kenapa nggak Oh, usah? Karena kalau misalnya ada kan nanti nambah pekerjaan kalian juga. Tapi ada memang yang ngerjain dari A, B, C, D, E, F, G, H, terus semuanya sampai K. Tanpa poin-poinnya lain dikurangin biar sekalian Bu ngerjainnya gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi nggak, kalau misalnya yang wajib ya nggak usah nih. Nggak usah. Emang yang penting ini aja. Ini yang sesuai dengan yang kita pelajari di RPL gitu. Jadi yang bisa dihapus yang bisa saya hapus itu saya hapuskan. Jadi kayak gini nanti nih untuk tugas yang hari ini yang dikumpulkan minggu depan, kita mau bikin DAD, bikin kamus data, spesifikasi proses sama bagan terstruktur. Kan ini kan tadi kan di sini sampai K ya. Langsung loncat nih, MNOPQ. Berarti kan ada beberapa yang loncat, terus abis Q langsung loncat ke ini R nih, sorry. RS gitu. Ya, ini berarti yang lain kan Q, RS. Nah, kan ada TU, VW, X. Nah, ini nggak usah berarti gitu. Jadi sebenarnya ada sampai Z, Bu? Sebenarnya itu ada berapa sih, Bu? Enggak, jadi kalau sebenarnya itu kita lihat di sini nih. Enggak sampai Z kok. Jadi ini kita lihat di sini deh. Jadi kalau keseluruhan bab 4 itu, jadi nanti ketika kalian buat, misalnya di tugas analisis terstruktur, itu bikin aja satu file lagi, jadi nggak diterusin dari yang tadi, ntar baru terakhir digabungin gitu. Jadi per ini aja, per apa ya, misalnya tugas analisis kebutuhan berarti satu file, tugas analisis terstruktur satu file. Nanti kalau terakhir mau digabungin nggak apa-apa, tapi sebenarnya saya nggak butuh digabungin juga. Jadi ini tuh kita bukan mau bikin bab 4, tapi memang mengambil poin-poin bab 4 supaya penulisannya rapi, gitu aja. Nah, kalau kalian ngikuti di sini, sebenarnya saya suruh ngikuti panduan penulisan skripsi untuk apa, misalnya marginnya, fontnya, terus cara nulis, misalnya ada kutipan atau kayak gimana, nah itu mengikuti panduan penulisan skripsi. Akan tetapi, aku nggak mau di plastik, di gelas aja. Di gelas aja. Nih, tetapi kalau misalnya, nih kalian gini nih. Di sini kan ada bab 4, analisis sistem berjalan dan rancangan sistem yang diusulkan. Ini kan nggak usah profil perusahaan, jadi yang bisa dihapus, dosen RPL nih semua sama prodi sepakat, ini nanti aja di semester 8. Kenapa? Karena kalau proses sistem berjalan, aturan bisnis sistem berjalan nih tadi ya, yang saya ituin C, D, F, terus H, I, J, K, ini apa? Ya udah, berarti biar kalian juga nggak terlalu banyak kayak diagram sistem berjalan, nggak usah, karena nanti ketika bikin DAD-nya yang diusulkan saja, misalnya gitu. Jadi sebenarnya kita tuh mau dosen RPL dan prodi, ketika kalian belajar RPL itu kalian paham sesuai dengan rencana pembelajaran si RPL tadi, bukan fokus ke skripsi ini. Dan udah jelas nanti bakal ada tiga-tiganya kan di dalam yang kalian bikin. Misalnya ada DAD juga, ada yang UML juga, sama ada flowchart juga. Jadi kenapa di sini nggak semuanya? Ya itu tadi, karena kalau di semuanya nanti terlalu banyak. Jadi kita ambil poin-poin penting aja supaya yang sesuai dengan pembelajaran di RPL-nya. Kayak gitu. Saya jelas nggak ya jelasinnya? Jelas kok, Bu. Bisa dipahami ya. Jadi kalau ada yang ditanya, tanyain pas lagi kelas kayak gini. Jangan tiba-tiba nanti bingung, terus ngambil persepsi sendiri, nganalisa sendiri gitu. Jadi kalau emang kira-kira ada perbedaan persepsi sama saya atau masih bingung, coba tanya aja gitu. Saya sebenarnya
gimana ya? Juga ngerti sih, mungkin kalian bingung tapi bingung mau nanya apa. Tapi kalau nanti udah ketemu soalnya bisa gitu ya, atau udah ketemu masalahnya baru tuh misalnya bingung. Nah kalau kayak gitu tanya aja di grup gitu, nanti bisa teman-temannya atau saya juga nanggepin. Jadi jangan ngambil kesimpulan sendiri kalau emang bingung. Nah terus teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak nih pas tentang analisis kebutuhan? Coba saya periksa lagi ya, coba siapa ya? Fikri deh, kita lihat ya. Punya Fikri. Ada orangnya Fikri? Fikri, ya sama ya, berarti memang karena memang saya nulis di GCR-nya salah. Jadi patokannya teman-teman ke sini ya, nanti penulisan tugasnya, cara ngerjainnya patokannya ke sini semua. Nih, buka dari sini. Ini udah disertain juga filenya. Bu, mau nanya Bu. Boleh? Ini Bu, kan yang tugas analisis ya? Saya kan juga kemarin ditanya tuh sama teman saya yang tugas ini. Dia apa poinnya semuanya Bu dikerjain Bu. Suruh dosennya. Dia kelas berapa? Aduh, lupa saya kelasnya kelas berapa. Ya udah nggak apa-apa. Kan kamu dosennya saya, ngikuti saya aja. Berarti saya ngikutin panduan yang Ibu kasih di GCR ya Bu ya? Iya. Kalau bisa coba kamu lihat dosennya siapa nanti. Berarti dosennya yang nggak ngikut rapat. Kalau itu saya nggak tahu. Bisa jadi karena kamu nanya satu, bisa jadi dianya doang yang nggak paham, tapi temen-temennya iya. Kan masih banyak kemungkinan, nggak mesti dosennya yang salah. Ya itu kemarin kata dia, saya kan nanya juga. Dia teman-teman juga sama, semuanya satu kelas kerjaan kayak gitu juga Bu. Ya udah, gini teman-teman. Jadi teman-teman, apa tuh poin terakhir? Ya, jadi gini ya. Untuk dosen-dosen RPL itu memang ada beberapa yang sudah lama ngajar RPL. Ada yang sebagian yang baru-baru dapat mata kuliah RPL. Akan tetapi koordinator mata kuliah RPL sekarang diganti. Koordinator yang baru dengan prodi memutuskan yang ini itu setelah rapat dan dengan kesepakatan dari dosen RPL lainnya tuh. Setelah rapat, dosen-dosen RPL mengajukan keberatan jika memang harus membimbing semuanya dari bab 4 full. Kenapa? Karena tadi akan bias fokusnya. Padahal sebenarnya kita kan yang mau dipelajari nih di dalam RPL. Sebentar ya, saya coba kasih lihat ke kalian biar paham. Dan gak usah ngikut-ngikut kelas lain. Kalau mau nanya kelas lain yang saya ajar juga. Kan kalian yang nilai saya, kelasnya sama saya. Jadi boleh sih nanya yang lain buat perbandingan, tapi tetap keputusan terakhirnya ngacu kepada panduan dari saya gitu ya, dari yang saya anjurkan. Jadi gini, nih kalau teman-teman lihat yang lama nih di sini ada saya nih tugas mahasiswa RPL 2020. 2020 memang kayak gini. Setiap mahasiswa ngambil dari visual. Ya ini kan sekarang udah beda, udah nggak kayak gitu ya. Nih, mahasiswa membuat program di mata kuliah pemrograman visual, dilanjutin di semester 7 di RPL. Kan sekarang udah nggak kayak gitu, visual sama ANSYS sekarang, karena udah diubah dari ANSYS-nya. Memang udah di prodi nih mau ngubah nih. Mungkin yang masih kayak gitu, kemungkinan pertama, entah kalau dari dosennya ya, dosennya mikir masih yang kayak gini, karena dia udah lama ngajar RPL,
Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, mungkin ketika kemarin pemberitahuan cara tugas RPL yang baru, dosennya tidak mengikuti rapatnya. Kemungkinan yang kedua, mahasiswanya yang salah persepsi, gitu. Kayak gitu. Jadi ini kan RPS yang baru adalah sebenarnya kalian itu belajar di RPL harus mencakup ini nih tadi nih, capaian-capaian pembelajarannya apa. Kalian bisa menganalisis, merancang, serta mengevaluasi perangkat lunak di berbagai bidang. Terus juga bisa memahami konsep rekayasa perangkat lunak dan konsep basis data. Sama mampu memodelkannya itu tadi, sistem informasi. Nah, lalu ada apa aja nih yang dipelajari bahan kajiannya? Ada sih rekayasa perangkat lunak itu sendiri, pengertiannya perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak itu apa. Lalu kalian dikasih analisis dan desain sistem, terus analisis terstruktur, analisis berbasis objek, model perancangan perangkat lunak, terus flowchart, terus UML, dan pengujiannya. Nah, ini semua yang diharapkan setelah mata kuliah ini kalian dapatlah pengetahuan-pengetahuan ini. Kalau kita fokusnya kepada bab 4 tadi, segini misalnya, yang mana tadi? Oh ini, kita fokus ke sini, kalian pilih salah satu metode terus ini, ya sama aja kalian ngerjain bab 4 terus kami sebagai dosen RPL kalian ngebimbing untuk bab 4 kalian. Sedangkan bukan kayak gitu konsepnya, seharusnya. Makanya untuk sekarang diubah, jadi kalian itu yang pertama kali ngubah ini, dari sebenarnya RPL dari zaman dulu tuh kayak gitu. Terus abis itu tugas RPL dijadikan tugas skripsi. Tugas RPL dilanjutin jadi skripsi. Dosen pembimbing skripsinya enak dong, tinggal ngelanjutin bab 4-nya udah rampung semua di RPL. Kan nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi kalian di sini kan cuma udah menggunakan satu nih, di sini menggunakan DAD, terus kalau yang gunain UML berarti gunain UML. Nah, sedangkan kalian itu harus paham dulu semua tekniknya. Nanti ketika deskripsi, kalian baru nentuin yang mana yang mau kalian pakai deskripsi kalian gitu. Makanya di sini tugasnya dibuat memahami ketiga-tiganya. Akan tetapi nanti yang kalian pakai tetap satu, tapi itu nanti di semester berikutnya, di semester 8. Di sekarang kerjakan tiga-tiganya. Meskipun kalian di sini jadi judul itu buat apa? Judul itu buat studi kasus, karena kalau misalnya saya kasih soal terus gitu, nanti nggak bakalan berkembang. Kalau dari satu soal, kalian kerjakan semua, misalnya soal nih, ada kasus misalnya butuh sistem informasi, terus kalian analisis kebutuhannya, tapi soalnya sama. Kan kalau kayak gitu nanti tidak variatif. Kenapa disuruh bikin judul satu-satu? Supaya variatif dan menguji pemahaman kalian masing-masing. Makanya dikasih studi kasus, kalian masing-masing disuruh cari. Lalu ketika di sini nih buat analisis terstruktur, nanti masing-masing juga. Tapi nanti kalau ada pengecualian. Jadi gini loh, ini bakunya tapi ada pengecualian ketika apa? Ketika kalian yang mau bikin judul yang berbeda, yang memang nggak bisa pakai DAD. Kalau yang kayak gini gimana? Saya kasih soal baru. Saya kasih soal untuk mengerjakan di FD yang ini nanti. Kalau judulnya misalnya kayak game edukasi, apa kemarin tuh ada kan ya yang judulnya beda dari yang lain, itu nanti pasti pakai flowchart bikinnya atau pakai UML. Nah, di FD-nya nggak bisa, kenapa? Karena dia bukan membuat sebuah sistem informasi. Lalu kalau yang kayak gitu gimana ya? Buat ini untuk tugas bikin DAD-nya. Tuh DAD kamus data dan bagan terstruktur. Untuk analisis terstrukturnya maka saya kasih soal. Kayak gitu. Ya, paham ya? Gimana? Masih ada yang mau biar saya jelasin nih, biar persepsinya sama. Jadi kalau sistem informasi itu pakai flowchart gitu ya, Bu? Apa enggak pakai DFT apa enggak, Bu? Kalau yang sistem informasi gitu. Kalau yang sistem informasi,
Yuk, yang lain coba. Ini yang nanya tadi siapa? Haikal. Iya, Bu. Untuk teman-teman ada yang bisa jawab kalau sistem informasi, jadi kalau sistem informasi pakai apa seharusnya? Kalau kaliannya bikin sistem informasi nih, teknik pemodelannya sebenarnya yang tepat pakai apa? DAD. Iya, pakai DAD, bisa juga pakai UML. Bisa pakai DAD, bisa pakai UML. Nanti kalau pas giliran flowchart-nya, itu ambil satu proses saja, misalnya di proses transaksinya. Nah, itu yang dibikin flowchart-nya. Atau kalau nggak flowchart-nya nanti dikasih studi kasus lain, karena nggak sesuai kalau mau gambarin sistem pakai flowchart. Namanya mau bikin sistem mau gambarin sebuah sistem informasi, ya rata-rata pakai DAD. Tapi kalau misalnya fokus ke aplikasinya gitu ya, fokus ke aplikasinya yang mau dibahas, itu nanti pakainya yang berbasis objek. Kayak gitu. Sebenarnya kalau DAD sama UML nanti pilih aja sesuai dengan yang sesuai dengan kebutuhan dan yang disaranin sama dosen pembimbing kalian nanti masing-masing. Tapi kaliannya harus paham dulu tuh sebenarnya ketiga tadi cara kerjanya gimana, baru nanti bisa memutuskan. Gimana kalau kalian belum paham, udah disuruh memutuskan? Kan nggak bisa memutuskan nih kalau kalian belum dapat pemahamannya gitu. Misalnya di sini tugasnya masih kayak kemarin gitu ya, kalian pilih salah satu. Sedangkan UML aja baru kita bahasnya di pertemuan 11 atau pertemuan 12 tuh. Gimana mau bisa pakai UML ngerjainnya kalau UML aja baru ada di pertemuan 11-12. Jadinya kan tugasnya nggak sinkron kan sama yang kalian buat gitu. Makanya diubah tuh si tugas besar RPL tadi diubah, udah nggak kayak dulu gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada apa-apa, tanyanya ke saya aja ya, gitu. Kalau misalnya bingung atau apa, nanya temen nggak apa-apa, tapi balik lagi ke konfirmasi ke saya lagi, Bu, kayak gini bener nggak gitu. Atau jadi jangan ngambil kesimpulan sendiri terus menebar rumor. Kadang mahasiswa juga ada kemarin gini, mahasiswa saya ngasih RPL yang sudah ditandatangani covernya oleh dosennya untuk ngajuin skripsi. Padahal di syarat pengajuan skripsi tidak ada itu. Tidak ada harus sama persis dengan RPL, itu nggak ada kayak gitu syaratnya. Tapi karena di mahasiswa ada yang menyebar rumor itu, akhirnya mahasiswa tersebut ngulang lagi RPL-nya gara-gara dia mau ngajuin skripsi, dia nggak punya tugas RPL-nya. Padahal dia RPL-nya itu nilainya udah B, tapi ngulang lagi gara-gara apa? Gara-gara dia hilang gitu berkasnya waktu ngerjain RPL yang udah ditandatangani dosennya. Jadi akhirnya dia ngulang RPL lagi supaya bisa dapat tanda tangan itu di cover ngerjain tugasnya. Kan lucu ya, padahal nggak ada syarat kayak gitu, tapi itu karena satu mahasiswa yang dapat kejadian itu, karena sebenarnya ada lagi kasusnya beda, maksudnya kasusnya tuh karena mahasiswa tersebut saya lupa gimana deh, pokoknya intinya tuh akhirnya prodi bilang coba lihat tugas RPL-nya, akhirnya tersebar rumor kalau mau ngajuin skripsi harus bawa tugas RPL yang sudah ditandatangani. Padahal ngejar-ngejar dosen RPL-nya suruh tanda tangan, padahal mah tanda tangan di cover itu untuk pengumpulan tugas RPL aja, nggak ada sangkut pautnya nanti RPL dengan skripsi gitu. Ya kayak gitulah pokoknya. Jadi kalau nanti ada apa-apa, coba konsultasiin ke saya gitu ya, jangan jalan sendiri. Waktu itu yang ngejar ANSI siapa? Kelas kalian? Kemudian, Bu. Budiana Zelina. Iya, Bu. Nah, jadi teman-teman di sini di pertemuan 4 mata kuliah rekayasa perangkat lunak itu kita bahas tentang analisis terstruktur. Analisis terstruktur ini sebenarnya isinya
empat per pertemuan di ANSYS dijadiin satu. Makanya di sini cuma mengulang saja. Ulang saja, kita mau bahas tentang ini. Satu, DAD atau DFD, data flow diagram atau diagram aliran data. Kedua, kita bahas kamus data. Ketiga, kita bahas bagan terstruktur. Analisis terstruktur itu apa? Jadi, kalian itu ada salah satu teknik pemodelan nih namanya analisis terstruktur. Analisis terstruktur itu dia itu mengidentifikasikan spesifikasi fungsi melalui data oriented atau berorientasi pada data. Jadi fokusnya kepada aliran data dari sumber ke tujuan. Jadi kita mau menggambarkan si aliran data tersebut dari mana ke mana. Nah, itulah analisis terstruktur. Fokusnya kepada data yang mengalir. Lalu kita bahas DAD. Ini singkat saja karena dianggap kalian sudah mengikuti semuanya. Mata kuliah analisis perancangan sistem informasi atau ANSYS. Di sana sudah mendapatkan pengetahuan tentang ini sebelumnya, dan itu melalui beberapa pertemuan ya, ada 4 pertemuan lebih untuk membahas ini. Maka di sini karena kita cuma 1 pertemuan, otomatis tidak mendetail seperti waktu kalian di semester 6. Nah, yang perlu saya ulangi, pada pembuatan DFD ini, kalian jangan mencampur adukan, ada 2 teknik, jangan mencampur adukan simbol. Jadi yang pertama, Gantt or Serson, itu kalian lihat ya, prosesnya bentuknya gini, database-nya bentuknya gini. Ketika di Jordan DeMarco, prosesnya jadi lingkaran, data store-nya berbentuk sama dengan. Jadi jangan pakai yang ininya lingkaran, lalu data store-nya pakai yang kayak gini. Biar konsisten aja. Jadi kalau pakai yang rounded square, tulisan prosesnya, maka data store-nya juga yang kayak gini. Biar satu teknik aja yang dipakai. Lalu ini juga udah ya dibahas sebelumnya, entitas itu harus kata benda, ya segala macamnya. Ini kalian bisa ingat-ingat lagi pelajaran yang sebelumnya. Yang jelas pada DAD atau DFD ini ada yang namanya entitas, ada proses, ada alur data, ada data store. Pada entitas, kalian yang harus ingat entitas itu subjeknya, orangnya, bisa organisasinya, atau bisa sistem lain yang akan pakai sistem itu. Penamaannya harus kata benda, kenapa? Ya karena yang si subjek itu kan harus dinamain dengan kata benda. Misalnya kayak dosen, mahasiswa, terus kayak di situ ada bagian keuangan, misalnya lagi HRD atau manajer kayak gitu. Itu kan adalah subjeknya. Jadi namakan entitas itu sesuai dengan subjek atau pengguna sistem nantinya. Lalu ada proses. Kalau proses, kita nomorkan secara berurutan sesuai dengan urutan prosesnya. Prosesnya nanti harus kata kerja diikuti kata benda. Maksudnya gimana? Namanya memproses, kan memproses itu adalah mengubah input menjadi output. Maka harus ada kata kerja, misalnya kayak input member, cetak nilai. Berarti ada yang dikerjakan di proses itu, makanya harus ada kata kerja dan kata benda. Kata benda itu untuk menjelaskan mereka tuh lagi apa yang dikerjakan itu tuh apa. Makanya misalnya kayak cetak yang dikerjakan, cetak apa nih? Cetak nilai misalnya, atau buat laporan. Apa yang dibuat? Laporan. Makanya harus ada kata kerja diikuti oleh kata benda. Itu namanya proses. Ada alur data berarti datanya nih yang mengalir tadi. Dari entitas itu mau ngasih data apa yang mau diproses. Dari entitas nerima apa yang mau hasil dari proses. Itu adalah alur data. Satu lagi ada gudangnya informasi atau ketika data tersebut telah dipakai mau disimpan atau dari disimpan mau dipakai. Itu adalah namanya data store atau database. Database itu untuk menyimpan data. Ini dipakai untuk ketika kalian nantinya dirancang pada DAD kalian,
digunakan untuk ketika kalian merancang database. Jadi kalau misalnya nanti database-nya ada 5, berarti itu nanti yang diperhitungkan ketika kalian membuat aplikasinya. Sesuaikan dengan yang ada pada database-nya, disesuaikan dengan yang ada pada rancangan DAD-nya. Lalu ada konteks diagram aliran data, itu dibagi jadi 3 ya. Konteks, nol, sama rinci. Diagram 0 itu letak, diagram konteks itu di level 0. Konteks yang kayak gimana? Ciri-cirinya. 1, lingkarannya, atau prosesnya terdiri dari satu proses. Namain dengan 0, terusnya sebutin sistem informasi, misalnya penggajian di sini. Penggajian. Nanti ini entitas. Ini entitas 1, entitas 2. Nah, ini yang namanya konteks. Konteks berada pada level 0. Tapi kalau diagram 0 berada pada level 1. Contohnya apa? Dari 0 ini tadi dipecah-pecah. 1.0, 2.0, 3.0. Misalnya gitu ya. Ini namanya diagram 0. Lalu diagram rinci. Diagram rinci adalah detailnya atau rinciannya dari diagram 0 yang mana yang perlu dirincikan. Perlu kalian ketahui, tidak semua yang ada di 0 perlu dirincikan. Tetapi memang hanya yang perlu dirincikan. Misalnya yang perlu dirincikan 2, berarti nanti jadi 2.1, 2.2, misalnya, dan seterusnya. Tapi kalau nggak ada, ya nggak usah, berarti cukup sampai di 0. Tapi biasanya dalam setiap 0 ada 1 atau 2 yang perlu dirincikan. Tapi tidak semua proses dirincikan, hanya proses yang memang di dalamnya mengandung proses-proses kecil lainnya yang bisa dirincikan. Lalu ini ada peraturan penting pada DFD atau DAD. Yang pertama, sudah pasti DAD kalian salah kalau kalian bikin ada garis atau ada alur data dari, ada anak panah dari vendor ke customer. Misalnya dari entitas ya, entitas antar entitas ada anak panah, itu udah pasti DAD kalian salah. Jadi kalau saya periksa kalian membuat DAD atau DFD, Minyak tawon. kenapa kamu jatuh? Bukan jatuh, kejedot. Kejedot mana? Coba. Benjol nggak? Benjol, gede banget. Oh, iya ya. Kecilan coba. Biru tuh. Ini pakai ini. Oke, jadi kalau misalnya ada, intinya tuh gini, kalian yang perlu diperhatikan dalam membuat DAD atau DFD, itu setiap anak panah nih, setiap anak panah yang kalian bikin, entah pangkalnya, entah ujungnya, pokoknya pilih salah satu, pangkal atau ujung, harus ketemu yang namanya proses. Kalau nggak ketemu proses, berarti DAD atau DFD kalian salah. Contoh, ini nggak ketemu proses kan? Ini salah. Ini nggak ketemu proses nih, ini salah. Makanya dia ujungnya atau pangkalnya harus ketemu proses. Itu intinya, kuncinya. Lalu di sini kalian lihat. Satu aliran boleh mengalirkan beberapa data. Jadi misalnya nih ada satu anak panah. Isinya ada 3 datanya, itu nggak apa-apa. Terus ada yang namanya balancing atau seimbang. Dikatakan seimbang, DFD atau DAD kalian, kalau yang pertama, kalian lihat jumlah entitasnya. Di sini ada contoh sistem pemesanan makanan. Kita lihat entitasnya jumlahnya 1 ada customer, 2 ada dapur, 3 ada restoran manager. Ya, ini sebelumnya ini diagram apa ya? Diagram konteks 0 apa rinci? Konteks ya, Bu.
Ya, diagram konteks ya. Ciri-cirinya apa ya? Kenapa dibilang diagram konteks? Dia terdiri dari satu proses, ada tanda nolnya. Itu namanya diagram konteks. Kalau ini diagram apa? Diagram nol. Diagram nol. Diagram nol ya. Cara lihat nanti di FD kalian balance atau tidak. Tadi pertama, kalian bikin DFD salah atau enggak itu tadi. Kalau panah, pangkal sama ujung ketemu proses semua setiap panahnya, berarti DAD kalian benar. Tapi benar belum tentu balance. Cara lihat balance-nya gimana? Tadi pertama ada 3 entitasnya, kita lihat di nolnya ada 3 nggak? 1, 2, 3. Berarti ciri pertama balance terpenuhi. Entitasnya sama ya, jumlah entitasnya sama. Ciri balance yang kedua adalah seluruh alur data yang ada pada konteks ini ada pada 0. Kita lihat. 1, 2, 3, 4. Ada semuanya. Maka diagram ini dikatakan balance. Terus yang ketiga, ada database. Database ini tidak digambarkan pada konteks, tetapi hanya digambarkan pada 0 dan rinci. Kalau nanti ada rincinya misalnya nih, di proses 3, update inventory file. Di 3 kita mau rinciin lagi, ada 3.1. Di 3.1 berarti ada barang masuk misalnya gitu ya. Goods, goods input atau goods 3.2-nya yang output, yang barang masuk, barang keluar. Emang mama ayo dia beli mainan untuk AA. Emang mama ayo dia beli mainan untuk AA. Mama Ayu siapa? Mama Ayu mama siapa? Enggak tuh. Apa sih ya? Oh, dari Mercy itu mah. Sorry ya, terus kita lanjut. Nah, terus misalnya kita 3.1, 3.2, 3.2 ada barang input, barang keluar. Nah, nanti database di sini juga akan digambarkan di rinci. Ikut yang dari nolnya ikut ke rinci, tapi cukup di proses 3 aja. Sekarang contoh nggak balance. Tadi, ini kenapa nggak balance? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Siapa Karena ini? pada level 0 ada proses C, di diagram konteks nggak ada proses C, Bu. Alur data kali ya maksudnya? Iya. Benar. Ada lagi? Mau Liva ya tadi ya? Iya, Bu. Ada lagi yang lain? Ada alur data C, di konteksnya nggak ada. Tapi sebenarnya poin utamanya bukan itu. Ada entitas source 2, Bu? Ya, itu yang pertama. Jumlah entitasnya nggak sama. Kalau saya bikin dari source 1,
Dari source 1, ini anggap source 2-nya nggak ada. Ngalirin C. Ini balance apa enggak? Gimana teman-teman? Kalau Saya iya, Bu. balance? Iya. Iya balance, benar. Ketika pada yang penting kan ini udah ada di sini. Itu balance. Ya gitu. Mungkin kalau di sininya jadi ada 2, nanti proses 1 itu bisa dirincikan. Kenapa di sini ada A, C, tapi B, ini anggap source 2-nya nggak ada ya. Berarti nanti ada 1.1, 1.2 yang bakalan bikin proses itu yang ini memproses si A, data A, yang 1.2 memproses aliran masuk yang C. Kalau kayak gini balance. Yang nggak balance kalau tadi ada entitasnya itu yang bikin nggak balance. Kayak gitu. Udah sampai sini ada yang ditanyain nggak tentang DAD atau DFD? DFD. Oke, saya anggap berarti nggak ada yang nanya ya. Nggak ada yang nanya, saya anggap berarti semuanya paham. Setelah ini kalian bisa nantinya membuat DFD kalian. Nih yang ini buat DFD, lalu buat yang tugas yang ini nih pokoknya nih, yang pada halaman 6 di slide RPL kalian ini. Kita lanjut sekarang dulu ke kamus data. Kamus data. Oh ya teman-teman, ini saya record, nanti saya langsung upload nanti setelah selesai kelas, supaya kalau nanti kalian mau ngerjain terus tadi mau ngulang kata-kata saya, tinggal diulang aja dari yang saya upload nanti videonya ya. Sekarang kamus data itu ada di mana? Pada DAD. Jadi sebenarnya di dalam DAD itu kan ada entitas ya. Ada entitas nih, ada data store, ada alur data. Nah, kamus data ini adanya di sini, di alur data. Nih, semua alur data itu isinya kamus data. Isinya apa? Isinya struktur data atau penjelasan isinya dari data tersebut itu kayak gimana sih sebenarnya isi data yang mengalir, itu dijelasin pada kamus data. Lalu sebenarnya dari DAD nanti ada nih entitas. Entitas itu nanti ada hubungannya antar entitas. Itu dijelasinnya pakai ini, ERD atau Entity Relationship Diagram. Ini kita bahas juga nanti minggu depan. Nah, lalu ada di data store. Data store itu nanti kita perjelas lagi, kita bahas nanti ada yang namanya normalisasi. Terus nanti ini diproses. Diproses itu ada apa? Di proses itu ada spesifikasi proses. Ada juga bagan terstruktur. Jadi semuanya dijelasin, jadi inti pertamanya DAD, tapi habis itu di penjelasan lagi setiap itunya di berbagai, tadi ada bagan terstruktur, ada spesifikasi proses, ada yang namanya kamus data, ada juga normalisasi, ada juga ERD. Nah itu semuanya masuk ke analisis terstruktur. Lalu isinya kamus data apa sekarang? Isinya kamus data adalah elemen-elemen data. Ada nama arusnya, ada alias, ada bentuk datanya, ada arus datanya, ada penjelasan, ada periode, ada volume, dan ada struktur datanya. Contoh, di sini ada DAD, diagram apa ini? 0 apa konteks? 0, Bu. 0 ya? 0, kita ambil 1. Pemesanan, lalu kita buat kamus datanya. Nama arus pemesanan tidak ada aliasnya, berarti di strip saja. Bentuk datanya berupa formulir. Arus datanya dari konsumen ke proses pendataan. Penjelasannya admin memasukkan data pemesanan ke dalam database.
periodenya setiap pemesanan kredit, volumenya adalah 1 sampai 5 pemesanan per hari. Jadi memang ini kan tentang kredit mobil ya, nih ada mobil tuh. Pemesanan kredit mobil ini tuh tentang penjualan mobil secara kredit. Berarti di sini volume ada pemesanan itu sekitar 1 sampai 5 per hari. Nah, proses ini bakal bisa dijalankan. Tadi si kamus data ini mengalir kalau ada setiap pemesanan kredit, baru dia ngalir alur datanya. Terus struktur datanya isinya header, isi, footer. Headernya itu nomor urut pesanan tanggal, nah isinya ID pemesanan, nama, segala macamnya. Nah ini dia nanti yang akan kalian buat di dalam tabel di database kalian. Sampai sini kamus data ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya, terakhir bagan terstruktur. Bagan terstruktur itu sebenarnya isinya modul-modul dari sistem yang kalian pecah-pecah. Saya langsung singkat aja. Di sini nanti ada yang namanya data couple sama control couple. Kalian perlu ingat 2 simbol ini. Ingatnya gini, yang kosong itu berarti datanya akan digunakan. Data akan digunakan. Kalau yang simbolnya isi atau si control couple, datanya telah selesai. Telah selesai digunakan. Kita contoh. Dari di sini ada diagram rinci dari pendataan mobil dan pendataan konsumen. Pendataan konsumen itu kita lihat nih, misalnya data pelanggan masuk ke proses pendataan konsumen, lalu data tersebut selesai diolah. Nah, ini yang disebut dengan bagan terstruktur. Jadi memecah-mecah proses menjadi bagan-bagan. Terus pendataan mobil juga sama, data mobil disimbolkan ininya kosong. Kenapa? Karena baru mau diolah. Terus ketika di sini isinya terisi, kenapa? Karena sudah selesai digunakan datanya. Sama kayak gini juga, misalnya laporan penjualan. Laporan penjualan berarti ada pemesanan, ada pembayaran. Nah, pemesanan pembayaran ini berarti telah selesai digunakan, maka di sininya isi. Nah, terus ini ada tambahan EOF. EOF itu artinya adalah end of file, artinya ya memang setelah proses ini ya selesai sampai sini laporan data penjualan. Itu adalah contoh dari bagan terstruktur. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ibu, saya mau tanya, tapi bukan tentang DFD, tentang tugas RPL-nya. Iya, boleh, silakan. Jadi kan kemarin saya sudah submit ya, Bu, yang tugasnya. Kayaknya saya kurang serak gitu, Bu, sama tugas yang kemarin. Saya mau bikin ulang lagi, berarti nanti ngumpulinnya boleh nggak, Bu, kalau langsung CDF, terus sama yang HIJK, tapi dengan judul baru, Bu. Boleh, boleh. Terima kasih ya, Bu. Jadi kalau misalnya kamu yang kemarinnya masih mau ganti, berarti langsung dibikin semuanya dari judul sampai yang terakhir ya. Ini berarti kan ini sekarang ada tugas analisis terstruktur. Kalau emang kamu mau kemarinnya masih ngerasa kurang dan pengen ganti, berarti submit ulang di analisis kebutuhan, lalu ngerjain ini lagi juga. Dan harus selesai dua-duanya berarti ya, Liva ya? Iya, Bu. Nah, ini teman-teman saya kasih waktu untuk mengerjakan tugas analisis terstruktur sampai sebelum kelas kita yang ke depan. Berarti kan kelas kita nanti minggu depan tanggal 14 ya. Berarti tanggal 13
13 malam ini sudah selesai. Dan ini tidak ada perpanjangan waktu lagi, jadi kalau tidak mengumpulkan di hari ini berarti saya anggap tugas analisis terstrukturnya tidak mengerjakan. Gitu. Sesuai dengan panduan tugas RPL, ini kalian bisa lihat di sini. Berarti poinnya yang dibuat adalah kalian bikin DAD-nya, konteks, nol, dan rincinya dari kasus kalian, lalu bikin kamus datanya, satu saja kamusnya, satu kamus aja, spesifikasi proses, ini memang tidak dijelaskan, tapi ini sudah ada di ANSIS, bisa dilihat lagi, satu spesifikasi proses saja, terus bagan terstruktur, satu bagan saja, sama nanti spesifikasi modul sistem yang diusulkan, ini bisa lihat dari contoh skripsi kakak kelas kalian, dan satu modul saja. Jadi semuanya satu-satu aja contoh, sebagai contohnya. Misalnya kalau tadi Ibnu kasusnya laundry, berarti nanti alur datanya mana nih? Alur data konsumen aja, data konsumen. Ya udah, berarti nanti yang dibikin kamus data sih alur data konsumen tadi pas ketika naro laundry-nya, misalnya gitu ya, itu aja satu. Jadi yang lain-lainnya nggak usah. Atau teman-teman pokoknya pilih yang dijadiin kamus data satu aja, spesifikasi proses satu, ini satu, dan sistem modul yang diusulkan juga satu. Untuk teman-teman yang judulnya bukan sistem informasi, yang judulnya misalnya kayak game edukasi atau ngebahas algoritma atau yang lain sebagainya gitu ya, yang saya udah bahas yang dianggap berbeda, itu bisa mengerjakan untuk DAD-nya itu mengerjakan ini saja. Nih. Jadi ada kasus ini, bikin DFD-nya, diagram nol, diagram rinci, kamus data, sama bagan terstrukturnya. Berarti tidak membuat DAD untuk sistemnya sendiri. Di kelas ini, masih ada yang belum ngirim judul? Kayak gitu ya, teman-teman, ada yang ditanyain? Oh, Ibu, saya boleh nanya tentang tugas itu nggak, Bu? Tentang tugas yang sebelumnya tuh yang bagian Kak. Boleh, yang mana nih? Yang ini ya? Yang di komposisi fungsi sistem. Nah, itu bedanya apa ya, Bu? Yang di komposisi fungsi sistem sama proses bisnis gitu, Bu? Oke, dekomposisi fungsi sistem ini bentuknya kayak bagan. Ntar lo. Kita bisa lihat salah satu dari jadi dekomposisi sistem itu nanti bentuknya gini loh. Di sistem yang mau diusulkan itu misalnya di sini ada kan pengelolaan data manajemen produksi. Jadi ini tuh bikin sistem informasi manajemen produksi. Berarti yang pertama ada pengelolaan data, isinya nanti ada data apa aja. Jadi kayak komposisi dari fungsi kalian nanti tuh apa? Misalnya kayak ini mengelola laporan, ada laporan data karyawan, laporan data konsumen, laporan data supplier, laporan data peralatan kerja, material produksi, laporan data produksi, kayak gitu-gitu. Nah, ini nih yang kalian jabarkan. Jadi bentuk kayak gininya aja nih di komposisi sistem. Di sini. Berarti misalnya dalam proses pendataan karyawan tadi ya. Bentuknya ini itu tadi. Bentuknya nanti adalah bagan-bagan. Misalnya kalau ini penggajian ya, penggajian. Penggajian itu nanti berarti ada apa tadi? Pendataan karyawan kan? Karyawan.
Terus ada pendataan apa lagi misalnya ya di sini. Terus penetapan golongan misalnya. Terus nanti di sini ada proses absensi. Yang diinput apa dari proses absensi misalnya gitu. Nah, jadi kalian bikinin bagan-bagannya. Dekomposisi fungsi sistem itu bentuknya kayak bagan. Gitu. Jelas nggak? Iya, Bu. Jelas. Nah, jadi bisa lihat contoh skripsi yang saya kasih buat jadi referensinya ya. Oh, berarti dekomposisi sistem kayak gini. Terus misalnya analisa masukan, oh ini bentuknya gini, berarti kalau di kasus saya nanti sesuaiin gitu sama yang kalian bikin. Terus misalnya di sini apa lagi nih? Analisa proses. Kalian sesuaiin sama yang punya kalian, tapi poin-poinnya yang saya suruh aja. Jadi kan ini kan semuanya nih, kalian pilih aja yang salah satunya. Misalnya tadi ada yang alternatif penyelesaian masalah. Nanti cari di sini. Analisis permasalahan tuh misalnya, jadi dia kan nulisnya gini nih, oh berarti kalau di kamu apa permasalahannya dijabarkan sesuai dengan studi kasus kalian atau judul kalian masing-masing kayak gitu. Ini contoh aja dari supaya punya gambaran isi dari setiap sub yang saya berikan. Seperti itu. Jelas? Tadi yang bertanya siapa? Haikal, Bu. Jelas nggak, Haikal? Kamu judulnya udah pasti belum, Haikal? Masih setengah pasti sih, Bu. Coba ya kita lihat ya judul kamu apa. Jadi kemarin sih saya sudah ubah sih, Bu. Mana? Jadi apa judul kamu? Perancangan pengaplikasian database klien. Perancangan pengaplikasian database klien pintar hukum dengan metode berbasis Java. Pendataan klien itu kayak kita punya pelanggan, lalu dari pintar hukum terkait masalah hukum, lalu kita akan buat registrasi dari klien masalah hukum, lalu database klien terbaca oleh pihak pintar hukum. Nah, ini saya masih bingung nih karena judul intinya tuh nanti prosesnya kamu ngapain? Terus ini ngambilnya di mana? Prosesnya apa? Berarti selain ngedata kliennya terus apa? Selain ngedata klien itu juga bikin laporan juga, Bu, di dalam database juga ya, Bu. Terus selain itu? Ya, selain itu nanti kita bagi-bagi draftnya itu buat staff-staff kantor di situ, Bu. Nanti staff kan buat apa? Buat bikin draft, buat ngebantu klien gitu, buat apa? Membimbing konsultasi hukum gitu, lewat drive hukum gitu. Jadi nanti kayak ada gimana terus kayak bagi materi gitu, Bu, materi buat apa, buat bagi materi buat pendamping hukum gitu, seperti itu. Nanti yang akan jadi input berarti selain data klien apa? Selain data klien sih paling kayak apa, kayak sebagai penasihat juga, Bu. Kayak contohnya gitu sih, Bu. Penasihat hukum gitu. Ya, kamu udah dapat itu si pintar hukum itu tadi? Iya sih, sudah dapat sih, Bu. Cuma judulnya aja paling nih yang agak diubah nih, jadi jangan pengaplikasian database. Karena kan memang kalau kita bikin sebuah perangkat lunak yang baru kan nanti memang ada database-nya. Jadi kalau misalnya nanti ini kan kayak pendataan gitu ya, takut itu kayak nggak ada prosesnya. Memang ada proses, pendataan itu memang proses, tapi maksudnya selain dari proses pendataan tuh harus ada proses lain yang berupa transaksi gitu. Kayaknya ini judulnya masih belum mateng nih, siapa? Haikal? Pengaplikasian database.
Coba deh kamu jelasin. Jadi pertamanya maunya gimana? Klien datang dari kayak gitu, terus ngapain? Nah. Klien terus datang dari itu untuk menyelesaikan masalah hukum gitu ya kan. Anggaplah Heeh. sebagai pengacara gitu ya. Sebagai pengacara. Nah, kantor kita hukum ini bagi drive gitu, drive buat apa? Buat bikin materi, buat ngebantu klien kita gitu. Untuk menyelesaikan masalah hukum gitu, Bu. Oh, Jadi saya bikin rancangan apa? iya yang ngerti. Berarti nanti dari si klien itu dapat satu apa ya tadi kamu bilangnya yang ngedampingin dia buat ngurusin hukumnya. Ya kayak istilahnya misalnya dapat satu orang yang jadi pengacaranya dia gitu dari kasus yang dia jabarkan. Seperti itu. Nah ya udah berarti nanti itu prosesnya, transaksinya apa? Transaksinya itu ketika si klien tersebut kasusnya ini lalu dapat pendamping hukumnya. Itu nanti transaksinya di situ. Berarti kamu judulnya gini aja deh, kalau enggak apa? Maaf Bu, suaranya patah-patah Bu. Saya nggak sadar. Sampai gede udah mati nanti udah. Jadi saran Ibu, judul saya kayak gimana ya Bu? Ini aja kalau enggak itu tuh sebenarnya kayak gitu udah sistem informasi sih, Haikal. Lanjut aja berarti gini, sistem informasi. Penanganan gitu kali ya, penanganan klien tuh bahasa Indonesianya apa sih? Bentar. Casan mana? Casan mana, Bun? Casan mana? Casan mana? Casan mana, Bun? Bun, casan mana? Oh, gini aja berarti. Casan mana? Oke, gini aja nih, Haikal. Kata-kata judulnya diganti. Jadi, saya search. Sistem informasi. Casan mana? Casan mana? Piranti Pintar Hukum tuh nama ininya ya? Iya, nama itu Bu, nama kantor. Dah kayak gitu dah. Bunca santet mana? Jadi isinya nanti ada pendataan klien, ada si klien itu. Bunca santet mana? Si klien itu nanti setelah didata dia data perkaranya apa kayak gitu, terus nanti ditanganinya oleh siapa kayak gitu, terus pasti nanti yang nanganin juga kan ada kamu tambahin aja ada pembiayaannya, jadi misalnya ditangani oleh siapa, nanti kira-kira kalau penanganannya aturan biayanya gimana itu juga bisa ditambahin di situ. Jadi sistemnya jadi jelas gitu nanti. Gimana, Haikal? Oke Bu, paham Bu. Paham ya? Ya, paham. Oke, yang lain ada pertanyaan? Jadi, tugas-tugasnya saya ubah nggak Bu? Apa? Nggak usah, itu kan ngubah kata-kata judulnya aja. Isinya kan sebenarnya yang tadi kamu jelasin.
Ntar kamu lihat lagi aja di tugas kamu ada yang perlu ditambahin nggak? Misalnya coba ya Kak, saya lihat di tugas kamu tadi kan baru ada poin. Nah, nih Haikal. Ini kamu formattingnya ngikutin penulisan skripsi ya. Formattingnya biar rapi. Saya kayak tadi punya Ibnu tuh, formattingnya ngikutin penulisan skripsi. Terus di sini aturan sistem bisnis berjalan. Nah, ininya ya iya, sama kan sebenarnya sama yang kamu jelasin. Saya cuma ganti kata-katanya aja dari jadi dari judul kamu saya suruh jelasin supaya saya nangkep tuh apa yang kamu mau bikin. Baru saya cari kata-kata yang kayak lebih pas aja gitu. Tapi nggak ngubah isinya. Soalnya kalau misalnya kayak gini kan nanti nggak ada gini biar kamu juga prosesnya nanti nambah nih kalau ada transaksi yang model kayak gitu. Jadi kalau ada kayak gitu kan selain nih kan ada tuh mengatur pertemuan meeting dengan jadwal. Jadi kan si klien nanti ketemu sama klien gitu ya. Sama yang apa sih pendamping hukumnya itu advokat ya namanya ya atau apa sih lah pokoknya itu. Nah itu kamu tambahin aja fitur kayak bisa ada transaksi, misalnya ada transaksinya ya tadi pertemuan tadi juga ada transaksi. Jadi setelah klien meminta ketemu dengan penasehat hukumnya itu kan ada transaksi di situ. Ada pengaturan jadwal gitu ya. Terus tambahin aja serta biayanya juga, itu juga malah jadi lebih bagus. Jadi nanti ketahuan misalnya ketemu berapa jam, maka nanti untuk biaya dari si penasehat hukum tadi itu juga berapa kayak gitu. Itu tambahan aja, cuma sebenarnya ini juga sudah ada transaksinya di sini. Ini kan kamu CDF kali ya, ini CDF. Nah, berarti kan ini kurang nih HIJK-nya, berarti tambahin HIJK-nya. Untuk di sini nanti baru upload ulang sama formattingnya sesuai dengan penulisan skripsi, marginnya, fontnya, line spacing-nya, kayak gitu. Jelas? Jelas, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Ibu, saya mau nanya lagi. Ya, boleh. Yang IJK itu kan yang diusulkan ya, Bu? Sistem yang Iya. diusulkan. Nah, itu kita hanya sekedar mengusulkan di makalah LPL-nya atau itu nanti kita implementasiin juga di aplikasinya, Bu? Nantinya di aplikasinya. Jadi kan kalian ngebuat sesuatu itu karena belum ada kan di sistem berjalan, makanya kalian mengusulkan. Nah, mengusulkan itulah nanti yang ada diimplementasi. Berarti yang diimplementasikan itu yang kalian usulkan gitu. Yang di HIJK itu ya, Bu? Okay. HI itu yang menganalisis permasalahan, di JK-nya aja, di J sama di K. Yang di H itu kan masalah dari, misalnya kayak tadi punya Ibnu, berarti masalahnya apa? Masalahnya tadi kalau pembukuannya kan masih pakai kertas, ini masih pakai kertas. Kalau misalnya misalnya pelanggan kehilangan kertas tersebut, kayak gimana, itu kan jadi masalah. Atau enggak misalnya ketika pembukuan dari kertas-kertas tersebut masukin ke dalam pembukuan, apa yang terjadi, nah masalah itu yang diungkapkan. Terus lalu diusulkan sama Ibnu, misalnya akhirnya membuat sistem informasi, bikin sebuah aplikasi tools pendukungnya supaya nanti ketika ngedata itu lebih mudah. Nah itu kan nanti yang akan diimplementasikan di aplikasinya, misalnya mau pakai apa tadi gunainnya, kayak gitu. Ketika diusulkan misalnya, jadi pelanggan itu nanti cukup memberikan informasi nama pelanggan dan nomor telepon saja, misalnya, serta alamat deh misalnya. Terus
diketikkan oleh admin, diinput oleh admin gitu ya, atau oleh karyawan, lalu di-save. Ketika di-save, masukkan transaksinya, misalnya kayak berapa kilo, maka kalau berapa kilo, nah terus habis itu si customer dapat receipt, misalnya. Itu kan berarti udah ngejelasin sistem baru. Di sistem lama kan nggak ada tuh kayak gitu. Nah, itulah yang diimplementasikan nantinya dibuat aplikasi, tapi aplikasinya tidak dibikin sekarang. Sekarang baru merancang dulu aja. Dan mungkin saja ada perbedaan ketika merancang sama yang diimplementasikan nanti itu memungkinkan ada perbedaan, bisa jadi, tapi nanti yaitu direvisi aja sesuai dengan yang diimplementasikan nanti. Tapi sekarang kita fokusnya ngerancang dulu aja. Oke, Ibu. Terima kasih, Bu. Udah? Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup? Yang lain gimana? Cukup nggak? Yang cas di sini, cas di lampu aja. Halo, gimana kalian? Udah selesai? Biasanya rame ini kelas ini. Lah, ada berapa? Ada yang benar. Ayat siapa enggak? Oke, saya cukupkan ya. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.